Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nanita Agustina. I'm from 4th B class. Now I'm gonna answer many of questions from my lecture. There are 15 questions. Pertanyaan pertama, Permendikbud nomor berapakah ini? Jawabannya ialah Permendikbud nomor 21 tahun 2016. Pertanyaan kedua, tentang apakah Permendikbud tersebut? Jawabannya, tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah. Pertanyaan ketiga, Permendikbud nomor 21 tentang standar isi tersebut ada berapa pasalkah? Jawabannya ialah ada 4 pasal. Pertanyaan keempat, apa isi pasal 1 ayat 1? Jawabannya, standar isi untuk pendidikan dasar dan menengah yang selanjutnya disebut standar isi. Standar isi terdiri dari tingkat kompetensi dan kompetensi isi sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Pertanyaan nomor 5, apa isi dari pasal 1 ayat 2? Isi dari pasal 1 ayat 2 ialah kompetensi inti meliputi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan dan keterampilan. Dan nomor 6, apa isi dari pasal 1 ayat 3? Isi dari pasal 1 ayat 3 ialah ruang lingkup materi yang spesifik untuk setiap mata pelajaran dirumuskan berdasarkan tingkat kompetensi dan kompetensi inti untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Selanjutnya, pertanyaan nomor 7. Apa isi pasal 1 ayat 5? Isi pasal 1 ayat 5 ialah pencapaian kompetensi inti dan penguasaan ruang lingkup materi pada setiap mata pelajaran untuk setiap kelas pada tingkatan kompetensi sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan tertentu ditetapkan oleh pusat kurikulum dan perbukuan. Selanjutnya ialah pertanyaan nomor 8. Apa isi pasal 1 ayat 6? Isi pasal 1 ayat 6 ialah perumusan kompetensi dasar pada setiap kompetensi inti untuk setiap mata pelajaran sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan tertentu yang telah ditetapkan oleh pusat kurikulum dan perbukuan. Selanjutnya pertanyaan nomor 9. Itu ada 2. Yang pertama, apa isi pasal 1 ayat 7? Isi pasal 1 ayat 7 ialah perumusan kompetensi dasar pada kompetensi inti serta sikap spiritual sebagaimana yang dimasukkan pada ayat tersebut. Dan pada mata pelajaran apakah perumusan KI dan KD, sikap spiritual dan sikap sosial? Jawabannya ialah pada mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti yang telah disusun secara jelas. Selanjutnya ialah pertanyaan nomor 10. Apa isi dari pasal 3 dan pasal 4? Jawabannya ialah pada pasal 3, pada saat peraturan menteri ini mulai diberlakukan, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 64 tahun 2013 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah ialah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Selanjutnya pada pasal 4, peraturan materi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya. Pemerintah telah menetapkan perundang-undangan peraturan menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Selanjutnya
Nomor 11, standar isi atau SI yang dikembangkan untuk menentukan kriteria-kriteria apa saja? Jawabannya ialah standar isi dikembangkan untuk menentukan kriteria ruang lingkup dan tingkat kompetensi yang sesuai dengan kompetensi lulusan yang dirumuskan pada SKL, yakni sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya, pada pertanyaan nomor 12, apa bentuk kegiatan atau aktivitas dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan? Jawabannya ialah bentuk aktivitas atau sikap ialah menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Bentuk aktivitas tersebut ialah yang di dalam pengetahuan, yaitu mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, serta mengevaluasi dan menciptakan metode-metode tersebut. Bentuk aktivitas keterampilan yaitu mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan menciptakan. Selanjutnya pertanyaan nomor 13, uraikan dengan singkat isi dari bab 2. Bab 2 tersebut dimulai dari pengertian tingkat kompetensi, kriteria pengembangan tingkat kompetensi, dan rumusan tingkat kompetensi. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat dari pertanyaan tersebut. Yang pertama ialah tingkat kompetensi merupakan kriteria sebuah capaian yang bersifat generik yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada setiap jenjang pendidikan dalam rangka pencapaian standar kompetensi lulusan. Tingkat kompetensi dikembangkan berdasarkan kriteria. Pertama, tingkat perkembangan peserta didik. Kedua, kualifikasi kompetensi di Indonesia. Yang ketiga, penguasaan kompetensi yang berjenjang. Dan selain itu, tingkat kompetensi juga memperhatikan tingkat kerumitan atau kompleksitas kompetensi, fungsi satuan pendidikan, dan keterpaduan antar jenjang yang relevan untuk menjamin pendidikan anak usia dini. Menurut Solo Taksomi, ada 5 tahap yang dilalui oleh peserta didik untuk menguasai suatu pengetahuan, yaitu tahap prestruktural, unistruktural, multistruktural, and relational, dan abstrak yang diperluas. Kelima tahap ini dapat disederhanakan menjadi 3 tahapan, yaitu surface knowledge, then deep knowledge, and conceptual atau constructed knowledge. Tahap surface knowledge diperoleh pada tingkat dasar untuk sekolah dasar. Tahap deep knowledge diperoleh pada tingkat pendidikan dasar untuk sekolah menengah pertama. Dan tahap conceptual or constructed knowledge diperoleh pada tingkat pendidikan menengah, yaitu ada di sekolah menengah atas atau SMA. Selanjutnya pada pertanyaan nomor 14, uraikan kompetensi inti atau core competence di tingkat pendidikan dasar dan tingkat pendidikan menengah beserta deskripsi kompetensinya masing-masing. Jawabannya ialah pertama, pada tingkat pendidikan dasar. Pada tingkat pendidikan dasar yang pertama itu ada spiritual, yaitu menerima atau menjalankan dan menghargai ajaran agama yang telah dianutnya. Yang kedua ada sikap sosial, yaitu menunjukkan perilaku yang jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga, serta di dalam negara. Selanjutnya ialah pengetahuan.
memahami pengetahuan faktual atau konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara yang pertama, mengamati, kedua, menanya dan mencoba, dan berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan di tempat bermain. Selanjutnya ialah keterampilan, yaitu menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak dengan cara kreatif, produktif, kritis, dan mandiri, serta mampu kolaboratif dan juga komunikatif. Dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, kritis dalam berkarya estetis, dan gerakan yang mencerminkan akal sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Selanjutnya ialah pada tingkat pendidikan menengah. Yang pertama, di dalam sikap spiritual, pertama kita harus memperhatikan menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kedua, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli. Peduli yang dimaksud di sini bisa gotong royong, bekerja sama, toleran, dan bersikap damai. Selanjutnya bertanggung jawab dan responsif serta proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan dan keluarga atau di sekolah dan di lingkungan alam sekitarnya. Selanjutnya di dalam pengetahuan kita harus memahami atau menerapkan serta menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural dan metakognitif pada tingkatan teknis, spesifik, detail, dan kompleks berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, tentang teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait dengan penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk dapat memecahkan masalah. Selanjutnya di keterampilan, yaitu mampu menunjukkan atau mampu menalar atau mengolah serta menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan diri dari yang telah dipelajarinya di sekolah, serta mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Selanjutnya ialah pertanyaan nomor 15 atau pertanyaan terakhir, yaitu lanjut, nomor berapakah muatan mapel bahasa Inggris SMP dan SMA terdapat di halaman berapakah tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi mata pelajaran bahasa Inggris? Jawabannya ialah pada nomor 7 di halaman 162 sampai 168. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.